kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang analisis break-even point, yang mana pemateri pertama akan dibawakan oleh Nailul Muna, yaitu saya sendiri. Materi kedua akan dibawakan oleh Febriana Sakinah, dan materi ketiga akan dibawakan oleh Muhammad Khairul. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai break-even point. Break-even point berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi ini dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan. Total biaya atau biaya tetap dan biaya variabel sama dengan biaya total penjualan, sehingga tidak ada laba atau rugi. Impas menunjukkan keadaan di mana jumlah penjualan sama dengan jumlah biaya untuk memperoleh hasil tersebut. Laba akan diperoleh jika produksi dan penjualannya melampaui titik impas. Cara ini digunakan jika perusahaan hanya menghasilkan satu macam barang atau beberapa macam barang dengan bauran penjualan yang konstan. Analisis break-even adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Analisis break-even point digunakan untuk mengetahui tingkat volume penjualan sebelum perusahaan mengalami untung dan mengalami rugi. Perencanaan penjualan adalah ramalan unit dan nilai uang penjualan suatu perusahaan untuk periode di masa yang akan datang yang didasarkan pada tren penjualan terakhir. Sebelum memproduksi suatu produk, perusahaan terlebih dahulu merencanakan seberapa besar laba yang diinginkan. Ketika menjalankan usaha, maka tentunya akan mengeluarkan biaya produksi. Maka dengan analisis titik impas dapat diketahui pada waktu dan tingkat harga berapa penjualan yang dilakukan tidak menjadikan usaha tersebut rugi dan mampu menetapkan penjualan dengan harga yang bersaing pula, tanpa melupakan laba yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan biaya produksi sangat berpengaruh terhadap harga jual dan begitu pula sebaliknya. Sehingga dengan penentuan titik impas tersebut dapat diketahui jumlah barang dan harga yang ada pada penjualan. Dengan adanya analisis titik impas tersebut akan sangat membantu manajer dalam perencanaan keuangan, penjualan, dan produksi, sehingga manajer dapat mengambil keputusan untuk meminimalkan kerugian, memaksimalkan keuntungan, dan melakukan prediksi keuntungan yang diharapkan melalui penentuan. Yang pertama, harga jual persatuan, yang kedua, produksi minimal, yang ketiga, pendesainan produk, dan lainnya. Dalam penentuan titik impas perlu diketahui terlebih dahulu hal penting agar titik impas dapat ditentukan dengan tepat, yaitu yang pertama, tingkat laba yang ingin dicapai dalam suatu periode. Yang kedua, kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat ditingkatkan. Yang ketiga, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, mencakup biaya tetap maupun biaya variabel. Teknik break-even point analysis atau cost volume profit analysis sering digunakan dalam menganalisis keuangan perusahaan. Model ini mencoba mencari dan menganalisis aspek hubungan antara besarnya investasi dan besarnya volume rupiah yang diperlukan untuk mencapai tingkat laba tertentu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febriana Sakinah. Baiklah, saya Febriana Sakinah akan membawakan materi yang kedua, yaitu B, tujuan analisis titik impas atau break even point. Yaitu ada 5. Yang pertama itu mendesain spesifikasi produk, yang kedua itu menentukan harga jual persatuan, yang ketiga itu menentukan jumlah produksi atau penjual minimal agar tidak mengalami kerugian, yang keempat itu memaksimalkan jumlah produksi, dan yang kelima itu merencanakan laba yang diinginkan. Yang C yaitu manfaat analisis break-even point. Yang pertama itu sebagai dasar untuk merencanakan kegiatan operasional dalam usaha mencapai laba tertentu. Jadi dapat digunakan untuk perencanaan laba atau profit planning. Yang kedua itu sebagai dasar untuk mengendalikan kegiatan yang sedang berjalan. Yang ketiga itu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual. Yang keempat itu sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan terlebih dulu
melihat berapakah titik break even-nya. Yang kelima itu mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keenam itu mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Yang ketujuh itu mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan. Yang ke-8 itu mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjual terhadap keuntungan. D yaitu analisis kelebihan dalam break even point. Yang pertama itu alat perencanaan untuk hasilkan laba. Yang kedua itu memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Yang ketiga itu mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Dan yang keempat itu mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang ketiga yaitu Muhammad Khairul. H. Margin of safety. Margin of safety dalam hubungannya dalam analisis break even, yaitu untuk menentukan seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Apabila hasil penjualan pada tingkat break even dihubungkan dengan penjualan yang dibudgetkan atau pada tingkat penjualan tertentu. Informasi tentang margin of safety ini dapat dinyatakan dalam rasio penjualan menurut budget dengan volume penjualan pada tingkat break even. E. Kelemahan analisis BEP. Kelemahan analisis BEP yaitu perlu asumsi, terutama mengenai hubungan antara biaya dengan pendapatan. Bersifat statis, artinya analisis ini hanya digunakan pada titik tertentu, bukan pada periode tertentu. Tidak digunakan untuk mengambil keputusan. Analisis BEP hanya baik digunakan jika ada penentuan kegiatan lanjutan yang dapat dilakukan. Tidak menyediakan pengujian aliran kas. Tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik. Artinya, jika aliran kas telah ditentukan melebihi aliran kas, proyek dapat diterima dan hal-hal lainnya dianggap sama. Lalu, F. Asumsi break even point. Komponen yang berperan pada BEP yaitu biaya. Biaya yang dimaksud adalah biaya variabel dan biaya tetap, di mana pada prakteknya untuk memisahkan atau menentukan suatu biaya itu, biaya variabel tetap bukanlah pekerjaan yang mudah. Dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit produksi. Jadi, kalau tidak produksi, maka tidak ada biaya ini. Asumsi dasar dalam analisis BEP yaitu biaya dapat diklasifikasikan ke dalam komponen biaya variabel dan biaya tetap. Total biaya variabel secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan, sedangkan total biaya variabel per unit tetap konstan. Total biaya tetap tidak mengalami perubahan meskipun ada volume produksi atau penjualan. Sedangkan biaya tetap unit akan berubah karena adanya volume kegiatan. Harga jual per unit tidak akan berubah selama periode melakukan analisa. Penjualan antara masing-masing produk disebut sebagai sales mix akan tetap konstan. Kapasitas produksi pabrik relatif konstan. Efisiensi produksi tidak berubah. Volume merupakan faktor satu-satunya yang mempengaruhi biaya.